benar, karena ini nanti kita pemaparannya tentang tutorial ya Bapak Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan, saya bacakan terlebih dahulu rundown acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh moderator. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan oleh kabak organisasi atau yang mewakili. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang keenam, penutup. Itu siapa? Baik, untuk Bapak Ibu yang menggunakan visi yang tidak ada kamera, kami maklumi, tetapi kami harap Bapak Ibu tetap menyimak dengan baik ya Bapak Ibu, karena ini tutorial aplikasi. Baik, kita sudah 51 peserta. Sepertinya sudah hadir semua ya Bapak Ibu. Kayaknya kita mulai ya. Tapi masih banyak nih yang belum buka kamera. Apakah semuanya pakai PC yang tidak ada kameranya atau bagaimana? Baik, Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat mengikuti bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sekam Padi yang diselenggarakan secara virtual. BIMTEK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis dan panduan penggunaan aplikasi Sekam Padi yang akan digunakan oleh perangkat daerah dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara daring, efektif, dan akuntabel. Perkenalkan, nama saya Maria Erensiana. Saya yang akan bertugas sebagai moderator yang memandu jalannya kegiatan pagi hari ini. Selanjutnya, untuk memulai kegiatan ini dengan semangat kebangsaan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bagi Bapak Ibu, dimohon untuk berdiri sejenak sebagai bentuk penghormatan.
Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang kita memasuki ke inti kegiatan kita. Mohon maaf Bapak Ibu. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan kegiatan ini oleh Ibu Evi Sri Juniati, mewakili Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Skadau. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama saya mohon maaf karena saat ini pimpinan Ibu Kabak sedang berhalangan karena hari ini bertepatan dengan wisuda S2 beliau. Jadi saya diminta dan ditugaskan oleh Bu Kabak langsung untuk membuka kegiatan ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Yang terhormat narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Skadau. Yang terhormat Bapak Ibu Kasubag, Kepegawaian atau Aparatur atau Analis yang membidangi kepegawaian. Para peserta dan hadirin yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini walaupun dengan daring, tapi tidak mengurangi apa tujuan yang tadi disampaikan oleh moderator bahwa kita sudah melakukan launching terkait dengan aplikasi Sekam Padi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 dan sekaligus kemarin kita juga mengadakan RB Award ya Bapak Ibu. Kemudian kegiatan ini juga merupakan amanat dari Permenpan nomor 14 tahun 2017 di mana di pasal 1 ayat 1 mewajibkan kita penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 kali setahun. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Dari pertama kita kegiatan RB kemarin, RB Award, kemudian kita launching aplikasi Sekam Padi, ini memang benar-benar dukungan yang luar biasa dari tim di Kominfo-nya. Tolong kasih applause dulu ya untuk dinasnya. Boleh kasih emoticon applause? Boleh dibuka Saya udah ngasih applause. di unmute. Terima kasih ya, saat ini sudah hadir bersama kita Pak Denny selaku narasumber. Terima kasih atas dukungannya Bapak. Karena kalau tidak karena Dinas Komunikasi dan Informatika, ini pasti tidak akan bisa berjalan. Kami dari pertama hanya merencanakan bagaimana kita dapat melakukan survei kepuasan masyarakat ini dengan aplikasi. Berarti kan kita sekarang sebagaimana bentuk kita meningkatkan SPBE di Kabupaten Skadau. Nilai SPBE kita juga di RB Award ya Bapak ya, penghargaan ya, dan langsung dari Pak Bupatinya. Jadi memang banyak aplikasi-aplikasi, ini merupakan aplikasi yang kita kolaborasi juga dengan provinsi. Jadi aplikasi Sekam Padi ini merupakan aplikasi yang sudah diterapkan di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian kita sebagai pengguna dan kita modifikasi ATM. Amati tiru modifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan di kabupaten kita sendiri. Saat ini saya melihat di sini sudah ada 56 peserta. Mengapa kami mengundang sampai seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan publik? Karena terkait survei kepuasan masyarakat ini bukan hanya menjadi bagian perangkat daerah atau unit pelayanan publik saja, tapi juga kita semua. Jadi di bagian organisasi sendiri juga ada pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kami siapa? Bapak Ibu yang dapat berkomunikasi dengan kami. Kami sebagai fasilitator. Tentunya tidak ada
unsur perangkat daerah yang bukan pelayanan publik. Dan ini juga sudah disampaikan Bapak Wakil Menteri Pan-RB pada saat kami kegiatan di provinsi kemarin terkait dengan monitoring pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Barat, bahwa memang selama ini kita berpikirnya terlalu dangkal, bahwa pelayanan publik itu merupakan punyanya perangkat daerah atau unit penyelenggara pelayanan publik saja. Padahal semua item atau unsur di pemerintahan adalah pelayanan publik ke masyarakat. Jadi kalau di BKPSDM masyarakatnya siapa? Pasti pegawai. Peserta sosialisasi yang berbahagia, sebagai pemahaman awal kita bersama tentang aplikasi Sekam Padi yang merupakan akronim dari Survei Kepuasan Masyarakat aplikasi daring ya. Berarti ini bukan manual, daring. Yang digunakan untuk mengumpulkan, Bapak Ibu mengumpulkan, kemudian mengolah, kemudian dilaporkan data survei kepuasan masyarakat secara daring dalam rangka tentunya peningkatan pelayanan publik. Dan ini sudah masuk di dalam RPJMD Kabupaten Skadau tahun ini sampai 2030, bahwa ini masuk di tata kelola pemerintahan. Tentunya pelayanan publik ini menjadi ujung tombak sebenarnya. Jadi kami mengingatkan kembali, memang kita kalau di tahun-tahun sebelumnya kita survei kepuasan masyarakat masih manual. Kemudian bisa saja untuk laporan survei kepuasan masyarakat itu sendiri, Bapak Ibu, ini ada oknum ya. Saya tidak menyampaikan bahwa Bapak Ibu. Ini terjadi di seluruh Indonesia. Bisa saja untuk melakukan survei kepuasan masyarakat, Bapak Ibu mengisi langsung kuesionernya, padahal bukan masyarakat yang mengisinya. Kalau kita sudah aplikasi, kita harus tepat sasaran. Berapa masyarakat yang kita layani? Jadi kalau misalnya masyarakat datang hari itu, silakan Bapak Ibu langsung meminta, silakan Bapak Ibu untuk mengisi survei kepuasan masyarakat kami menggunakan aplikasi Sekam Padi. Jadi fungsi dan tujuan Sekam Padi ini dirancang sebagai alat bantu yang terintegrasi bagi seluruh unit pelayanan publik. Jadi kami pun nanti, Bapak Ibu konsultasi kepada kami melakukan fasilitasi bimbingan teknis, kami juga pasti akan meminta Bapak Ibu untuk mengisi survei kepuasan masyarakatnya. Kalau tadi bilang saya enggak puas, karena tadi saya komunikasi nih dengan Bu Evi, ternyata Bu Evi-nya marah-marah. Silahkan, apa yang Bapak Ibu rasakan silahkan diisi. Begitu juga masyarakat tidak ada intervensinya. Nah, terkait dengan ini, pastinya Sekam Padi melakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap berbagai pelayanan publik. Tentunya harus didukung dengan standar pelayanan. Kalau kita ingin mengukur standar pelayanannya sudah baik atau belum, pasti harus ada standar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat. Kemudian aplikasi Sekam Padi ini dapat diakses melalui via tautan web atau QR Code. Nanti QR Code-nya mungkin bisa disampaikan apakah sudah dapat atau belum. Tetapi nanti setelah kegiatan ini, kami akan menyurati Bapak Ibu kembali. Jadi, Bapak Ibu di perangkat daerah wajib ditunjuk pengelola untuk Sekam Padinya. Kemudian secara teknis QR Code-nya atau username dengan password untuk dapat mengakses Sekam Padi ini hanya dapat diakses oleh pengelolanya. Nah, saya nanti mungkin tidak paham betul bagaimana mengapa pengelola ini harus kita tunjuk, karena harus ada penanggung jawabnya. Nanti mungkin Pak Dendi dapat menjelaskan kepada kami mengapa harus ada pengelolanya, terus username-nya apakah boleh dipegang oleh semua PNS yang ada di perangkat daerah itu atau hanya pengelolanya saja. Mungkin juga terkait dengan keamanan data ya. Jadi nanti silahkan tanyakan langsung dengan narasumber kita. Kemudian nanti Pak Denny kan juga akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk menggunakan aplikasi Sekam Padi ini. Jadi saya menjelaskan secara singkat cara kerja aplikasi. Pertama, pengisian survei. Pengisian survei ini masyarakat atau pengguna layanan dapat mengisi survei SKM secara elektronik melalui, ada linknya, sekampadi.sekadaukap.go.id, atau scanning QR code yang disediakan unit layanan. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan buat banner yang langsung ada QR-nya. Jadi masyarakat bisa langsung akses QR code-nya.
Kemudian yang kedua, setelah pengisian survei ini, Bapak Ibu dapat melihat pengolahan data otomatis. Jadi tidak lagi menghitung secara manual, langsung menggunakan aplikasi. Dari data hasil pengisian kuesioner langsung diolah dan dikompilasi secara otomatis melalui laporan IKM, Indeks Kepuasan Masyarakatnya, yang dapat diakses oleh pengelola. Nah, di sini yang dapat mengaksesnya adalah pengelola layanan dan pimpinan secara real time. Jadi kalau hari itu berapa nih kita dapatnya indeks kepuasan masyarakatnya? Jadi real time kita dapatnya. Kemudian yang ketiga tentunya setelah kita mengisi survei, dapat pengolahan data otomatis, kemudian kita ada laporan secara berkala. Nah, laporan secara berkala ini laporan dibuat dalam rentang waktu triwulan ya Bapak Ibu atau semester. Jadi memang pada saat kita melakukan ada evaluasi dari Kemenpan terkait RB, pada saat itu saya lupa tahun berapa, memang ada catatan Kemenpan untuk dapat menaikkan nilai pelayanan publik, kalau kita bisa melakukan survei kepuasan masyarakat lebih dari 1 kali atau 2 kali, bisa maksimal 4 kali dalam setahun, maka nilai kita dapat maksimal. Nah, jadi di sini memang tim saya juga izin, kami di organisasi sudah menggunakan tim kerja. Kebetulan saya adalah ketua tim kerja untuk pelayanan publik ini. Makanya kita dipercaya oleh Bukabak untuk dapat membuka kegiatan ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan Bu Lili atau Bu Eren nantinya terkait dengan bagaimana laporan secara berkala itu. Apakah dibuat secara semesteran atau triwulan? Nah, kemudian manfaat dan keunggulannya. Pastinya pada saat kita pemeriksaan oleh BPK, KPK, di situ kan kita, kalau saya kaitkan dengan span lapor ya Bapak Ibu ya. Span lapor masyarakat ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Kemudian mungkin dia kesal nih dengan pelayanan di salah satu perangkat daerah atau unit pelayanan publiknya. Jadi buat pengaduan secara online ini. Dia buka Google Maps. Buka Google Maps saja, ini bisa dilakukan pengaduan. Nah, di sini nanti kita akan memberikan BIMTEK terkait terkait dengan terkait dengan hasil adanya aduan. Nah, pada saat itu Bukabak kami melakukan Fitcon di inspektorat, kemudian dibuka bahwa penilaian itu melalui Google Maps. Google Maps itu kan kita tidak bisa akses ya Bapak Ibu. Jadi kemarin pesan dari Pak Wamen bahwa Bapak Ibu harus juga membuka semua platform yang ada di media sosial. Jadi kalau ada IG silahkan buka. Kemudian kalau Bapak Ibu punya Facebook. Jadi pelayanan publik Bapak Ibu diharapkan di semua platform media sosial. Saya mau tanya Bapak Ibu, saat ini saja ada tidak yang tidak memegang HP? Paling tidak melihat status orang. Iya kan? Jadi kalau pelayanan publik ini 98%, 99% kehidupan itu bergantung dengan media sosial saat ini. Jadi Bapak Ibu, mengapa di sini perlu partisipasi masyarakat aktif? Makanya kita untuk melakukan inovasi, keinginan yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, disinilah jawabannya. Sekampadi mendukung keterlibatan langsung masyarakat. Jadi kita menjawab, tadi apa sih BPK minta kita seperti apa, KPK minta kita seperti apa, inspektorat sebagai pengawasan kita, pasti pembinaannya seperti apa. Ya, jadi di sini kita sudah dibuatkan nih, dibantu oleh Dinas Kominfo terkait dengan aplikasi Skampadi. Tentunya ini diharapkan dapat mendukung keterlibatan langsung masyarakat sebagai pengguna layanan untuk memberikan penilaian, kritik, dan saran secara transparan. Sebelum saya lanjutkan apa manfaat dan keunggulan selanjutnya, jadi kami sudah menyurati Bapak Ibu di surat Sekda nomor, mohon dilihat nanti berapa surat cinta yang sudah disampaikan oleh organisasi terkait dengan bagaimana implementasi aplikasi Skampadi. Di sini ada kita meminta bahwa Bapak Ibu menyampaikan standar pelayanan kepada kami, ke bagian organisasi sebelum diupload pada aplikasi Skampadi. Jadi ini memang persiapan. Jadi kami sampaikan nih Pak Denny,
bahwa ini adalah persiapan kita untuk dapat ongoing lah ya, on proses kan sekarang ongoing lah ya kita ya, untuk dapat mengimplementasikan aplikasi Sekampadi ini. Jadi memang Bapak Ibu, mengapa kami meminta standar pelayanan? Bagaimana masyarakat bisa melakukan survei kalau kita tidak punya standar pelayanannya pada masing-masing pelayanan kita? Nah, di sini saya tadi mendapat laporan di tim kerja saya bahwa baru beberapa perangkat daerah yang menyampaikan standar pelayanan. Nanti setelah kegiatan ini, kami akan data dan surati Bapak Ibu siapa saja yang belum dan siapa saja yang sudah menyampaikan. Ini sudah bulan Juli akhir, tanggal 31. Sementara surat kami itu di tanggal 16 April 2025, kemudian deadline-nya adalah 2 Mei 2025. Seharusnya kami sudah mendapatkan keseluruhan nih Pak Denny, tapi belum ada. Jadi pasti ada hambatan nanti kita, kendala, pada saat kita mengupload standar pelayanannya. Nah, mohon nanti Bapak Ibu Kasubag dapat berkoordinasi dengan tim teknis kami terkait dengan standar pelayanan tersebut. Kemudian saya sampaikan tadi ada 3 cara kerja aplikasi. Pertama tadi kan pengisian survei, kemudian pengolahan data secara otomatis, baru yang ketiga laporan berkala. Laporan berkala ini betul memang sudah disediakan oleh aplikasi Sekampadi. Namun dapatnya adalah hasil akhir indeks kepuasan masyarakatnya. Nah, oleh Kemenpan sesuai dengan amanat bahwa laporan tersebut harus dibuat secara manual oleh Bapak Ibu, dokumennya manual ya Bapak Ibu ya. Kemudian disampaikan lagi ke bagian organisasi, nanti ada surat selanjutnya, surat cinta lagi dari kami. Kemudian format laporannya dapat Bapak Ibu download. Ada kami sudah menyurati di tanggal 26 Februari 2025. Silahkan dibuka lagi surat masuknya dari bagian organisasi terkait dengan pelaksanaan dan penyampaian laporan survei kepuasan masyarakat semester 2. Di surat ini mohon maaf, ini di sini tahun 2024. Jadi ini memang salah judulnya, kami mohon maaf, tapi sebenarnya ini 2025. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, human error. Kemudian manfaat yang kedua, tentunya dengan kita menggunakan aplikasi Sekampadi, pasti efisiensi dan akurasi data. Tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa bisa saja Bapak Ibu menggunakan manual, diisi sendiri, kemudian buat laporannya, jadi kan tidak tepat sasaran. Sementara pada saat dicek oleh KPK, ternyata banyak aduan yang ada di platform media sosial. Salah satunya yang tidak diduga-duga. Kalau Instagram, Facebook, ya kan, itu kita paham. Kemudian secara WA kita langsung kita bisa antisipasi, kemudian kita bisa jawab ya Bapak Ibu. Tapi ini di Google Maps. Di Google Maps ada aduan. Kan kita tidak tahu ini. Jadi pentingnya pengelola pelayanan publik ini untuk itu khusus berfokus kepada aduan-aduan tersebut, kemudian survei-survei, laporan. Jadi terkait dengan pelaksanaan yang ada di tempat Bapak Ibu ya, pelayanan publiknya. Nah, kalau kita sudah menggunakan aplikasi Sekampadi ini dengan basis elektronik dan daring, maka pengumpulan data serta analisis data menjadi lebih cepat. Pertama lebih cepat, kedua akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, tentunya ada transparansi dan akuntabilitas. Di sini, Kepala Daerah, Bapak Bupati, dan pengambil kebijakan yang ada di Kabupaten Sekadau dapat mengakses data masyarakat. Jadi kalau ada misalnya pemeriksaan, pimpinan pucuk kita dapat melihat langsung, mengakses langsung data masyarakat secara real time. Jadi tidak ada lagi tuh Bapak Ibu, bentar ya saya cari dokumennya dulu, itu tidak ada. Jadi makanya kita betapa pentingnya aplikasi Sekampadi ini, saya mohon Bapak Ibu dapat menyimak nanti apa yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian tentunya dari data yang real time ini dapat memudahkan pimpinan dalam pengambilan keputusan berbasis apa? Bukti. Jadi kalau ada buktinya, pimpinan tentunya dapat langsung mengambil keputusan. Kemudian apa nih langkah-langkah kita? Jadi kalau ada
terkait dengan laporan, berapa yang sudah ditindaklanjuti secara cepat. Nah, kemudian yang terakhir kegunaannya adalah integrasi sistem pemerintah digital. Sekam Padi ini merupakan bagian dari transformasi digital pemerintah daerah. Tadi yang sudah disampaikan SPBE ya Bapak Ibu ya. Pasti sudah tahu semua SPBE. SPBE ini digaung-gaungkan. Sekarang kita Gen Z, Gen Alpha ya. Nah, semuanya udah bisa menggunakan aplikasi, tentunya sistem pemerintahan juga harus mengikuti inovasinya berbasis elektronik yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Nah, kemudian pengguna layanan ini pertama untuk akses, kami sampaikan, tentunya kita berkolaborasi dengan masyarakat umum yang menerima pelayanan tadi. Kita memberikan pelayanan, kemudian penerima layanan yang memberikan kita survei agar mendapatkan indeks kepuasan masyarakatnya. Kemudian, mengapa harus ada admin unit pelayanan? Jadi, masing-masing pengelola di unit pelayanan bertugas untuk yang pertama, Bapak Ibu, tentunya nanti bukan hanya kasubagnya yang berperan, tetapi tim-tim Bapak Ibu, staf-stafnya, tim kerjanya, untuk dapat menunjuk pengelola admin atau admin unit pelayanan publik ini yang bertugas pertama memonitoring, yang kedua memoderisasi, kemudian dan mengelola data surveinya. Data surveinya sudah diolah, kemudian buat laporannya lagi. Jadi agak panjang sih pekerjaan di pelayanan publik. Memang banyak catatan di pelayanan publik kita, bukan hanya di Kabupaten Sekadau saja. Memang ada beberapa item yang mengalami penurunan. Karena tadi masyarakat, kita dinilai oleh masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Jadi yang tidak disangka tadi yang saya bilang ada di Google Maps-nya. Nah itu imbasnya kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat saja rata-rata mengalami penurunan angka pelayanan publik. Dan kami harapkan dengan adanya aplikasi Sekam Padi ini, survei kepuasan masyarakat dapat memudahkan Bapak Ibu di masing-masing perangkat daerah. Karena akses sistemnya ini selain akses publik admin khusus, dapat memanfaatkan halaman admin dengan login, menggunakan username dan password yang tersedia ini untuk akses sistemnya. Jadi memang kita berharap Bapak Ibu dapat real time untuk dapat mengelola data tersebut. Bapak Ibu menyimak ya di sini ya. Saya melihat saat ini hadir juga dari Puskesmas juga. Jadi nanti kalau misalnya bagaimana standar pelayanan yang ada di Puskesmas, apakah berbeda dengan format yang dari Kemenpan atau ternyata kita bisa gunakan format yang oleh Kemenpan dan dikolaborasikan dengan Kemenkes. Kemarin saya sudah dapat laporan dari tim kerja saya bahwa dapat disesuaikan. Jadi mungkin tidak ada permasalahan di standar pelayanannya ya Bapak Ibu. Baiklah hadirin dan peserta yang saya hormati, nanti panjang lebar bingung pula. Yang jadi narasumbernya siapa? Narasumbernya udah siap. Jadi pada saat narasumbernya memberikan bimbingan teknis ke Bapak Ibu terkait dengan bagaimana nanti mengakses aplikasi Sekam Padi itu, Bapak Ibu harap menyimak. Kemudian ini untuk mengapa kami mengambil langkah dengan Tipcon, jadi ini direkam. Jadi Bapak Ibu dapat melihat kembali. Mungkin nanti Pak Denny bisa kasihkan informasi ya. Kalau misalnya di Kemenpan RB kita punya YouTube. Pasti ini juga ada YouTube-nya. Apakah Tipcon seperti ini kita share di YouTube secara luas atau Bapak Ibu di sini yang menjadi peserta dapat mengakses secara khusus nantinya, diberikan sendiri potongan terkait bagaimana sih mengakses aplikasi ini. Nah, demikian arahan singkat, kayaknya singkat ya, mudah-mudahan singkat ya. Dan ulasan tentang manfaat dan kegunaan aplikasi Sekam Padi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga arahan saya sebagai wakil dari Bukabak, selaku Ketua Tim Pelayanan Publik, dapat memberikan sedikit pemahaman tentang aplikasi Sekam Padi. Selanjutnya kita semua untuk aktif berpartisipasi dalam hari ini sosialisasi atau BIMTEK ya Bapak Ibu ya.
dalam penggunaan aplikasi Sekam Padi yang akan disampaikan oleh narasumber dari bidang Aptika, Dinas Komunikasi dan Informatika, diharapkan kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan aktif, melakukan diskusi dengan narasumber. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan langsung dengan narasumber. Biasanya nih pengalaman kami buat kegiatan, pada saat kegiatan tuh pada diam, paham kayaknya. Tapi setelah kegiatan berbondong-bondong tuh datang. Lalu diserbu pula Kominfo. Mohon izin ya Bapak Ibu ya, kita pekerjaannya bukan hanya ini. Kominfo kan pasti banyak yang harus dikejar lagi. Sementara ini juga kita mengejar satu aplikasi tentang e-sakit. Sekarang sedang dipegang oleh Kominfo juga sambil menunggu RPJMD kita selesai, Renstra kita selesai, kita akan melakukan penginputan data. Jadi mohon izin Bapak Ibu dengan mengucapkan puji dan syukur ya saya ucapkan bahwa kegiatan hari ini kami buka. Sekian dan terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubatan. Terima kasih kepada Ibu Evi Sri Juniarti selaku perwakilan dari bagian organisasi atas sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pagi hari ini. Semoga arahan dari Bu Evi menjadi motivasi bagi kita semua untuk menyukseskan pelaksanaan aplikasi Sekam Padi di masing-masing perangkat daerah. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki kegiatan inti kita yaitu materi BIMTEK penggunaan aplikasi Sekam Padi. Materi akan disampaikan oleh Bapak Denny Aryansah Nur, ya Pak Denny, selaku tim teknis atau pengelola aplikasi dari Dinas Kominfo yang tentunya sudah sangat berpengalaman dan siap membimbing kita semua sampai kita paham, Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama, kepada Bapak Denny, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya para moderator, Bu Iren, yang saya hormati juga Kepala Bagian Organisasi atau yang mewakili Bu Evi dan rekan-rekan operator OPD yang saya banggakan. Selamat pagi, mohon izin perkenalkan saya Denny Aryan Syahnur, staf fungsional perantau komputer di bidang aplikasi dan informatika Kabupaten Sekadau. Eh, jadi pada sesi ini saya akan memaparkan yang tidak terlalu singkat namun tidak terlalu panjang juga terkait dengan agenda kita, yaitu pengguna BIMTEK terkait penggunaan aplikasi Sekam Padi. Namun pertama-tama saya mau bertanya dulu sih, ini Bapak Ibu sudah mendapatkan akun tidak ya untuk aplikasi Sekam Padinya? Belum, belum Pak. Belum ada ya? Belum ada. Belum. Wah, Izin Pak. Belum ada. oke. Nanti mungkin terkait akun dapat Sisi dikoordinasikan. belum ada Pak, Sisi. Jadi nanti terkait akun dapat dikoordinasikan ke bagian organisasi ya Bapak Ibu, karena admin mengolah aplikasi ini. Izin Pak Ah, narasumber, ya, izin gimana Pak Bu? narasumber. Izin kemarin kami sudah menyampaikan password dan username kepada admin masing-masing perangkat daerah Pak Denny melalui surat Pak Denny. Jadi di surat sudah ada di share dan mungkin Bapak Ibu belum membaca surat sepertinya ya. Terima kasih. Baik, berarti nanti kalau
Kalau belum ada akunnya atau sudah ada, nggak apa-apa. Nanti kalau belum bisa dikoordinasikan ke bagian organisasi. Yang untuk sesi pagi ini nanti Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Jika ada kekurangan, semisalnya ketidakpahaman dalam penggunaan aplikasinya, nanti boleh ditanyakan kepada saya. Namun secara umum penggunaan aplikasinya termasuk yang user friendly, jadi tidak banyak juga yang perlu diisi. Yang penting Bapak Ibu OPD maupun UPTD sudah memiliki macam-macam layanan. Nah, nanti yang akan diinputkan ke aplikasi Skampadinya. Nah, saya langsung share screen saja, langsung saya buka aplikasi Skampadinya. Oke. Baik, apakah sudah terlihat semua Bapak Ibu di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Udah, Den. Siap. Nah, untuk mengakses Kampadi sendiri, Bapak Ibu dapat mengakses link sekampadi.skadokap.go.id. Nanti linknya juga akan kami bagikan. Nah, pada halaman awal ini, umumnya nanti kalau semisalnya ada masyarakat yang mau mengisi survei, nah, jadi nanti akan ada barcode yang memang bisa di-download melalui aplikasi Skampadinya. Dan ketika barcode tersebut di-scan, maka akan masuk ke halaman yang ini. Jadi tinggal mulai survei aja misalnya seperti itu. Namun pagi ini kita akan posisinya sebagai operator di OPD. Nah, maka nanti kita akan masuk pada bagian yang di sebelah kanan ini. Nanti Bapak Ibu klik saja. Jika sudah diklik nanti, bentar. Jadi kalau misal sudah pilih tombol masuk, maka akan muncul halaman loginnya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja username maupun passwordnya. Nanti jika sudah masuk ke dalam akun admin Sekampadi, halaman yang paling pertama nanti akan muncul halaman seperti ini. Jadi pada aplikasi Sekampadi terdapat 4 buah menu sebagaimana tampilan berikut. Jadi ada menu dashboard, ada menu master, ada menu moderasi, ada menu laporan. Nah, menu-menu ini apa saja sih isinya? Jadi pada menu dashboard sendiri, ini berisi data-data informasi singkat seperti responden, berapa jumlah responden, jenis layanan yang sudah kita inputkan itu sudah berapa banyak, kemudian juga ada nilai IKM-nya, ini didapat dari perhitungan yang ada pada sistem. Kemudian pada bagian kanan ini juga ada bertuliskan export PDF. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya di bagian dashboard ini apa yang huruf apa ini misalnya ada U1, U2, U3, U4, U5 ini sampai dengan 9 buah ini bukunya. Nah, nilai U sendiri pada halaman dashboard ini sebenarnya mewakili ya. Ini U ini artinya unsur. Seperti yang terdapat pada peraturan Permen Pan-RB nomor 14 tahun 2017. Jadi unsur yang disurvei itu terdapat ada 9 jenis unsur. Nah, jadi nanti kalau misalnya responden sudah banyak mengisi, nanti terlihat ya. Misalnya nilainya
Ada yang satu, ada yang unsur dua itu nilainya dua, unsur tiga itu nilainya empat, bervariasi nanti. Kemudian kita masuk lagi ke menu master. Nah, pada menu master ini terdapat dua buah submenu. Pertama, menu operator. Kalau kita buka, di sini hanya berisikan akun dari masing-masing APD. Hanya itu saja. Tidak bisa kita ubah maupun kita kotak-katik. Ini hanya sebagai informasi saja. Kemudian ada satu menu lagi yang namanya layanan. Nah, di sini berisi layanan-layanan yang Bapak Ibu miliki. Jadi, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi, jadi standar layanan yang di OPD itu eh, diusahakan sudah ada. Namun untuk yang diisikan ke aplikasi Sekampadi cukup nama-nama layanannya saja. Kalau Bapak Ibu lihat di sini misalnya Dinas Kominfo, ini ada layanannya permohonan website SKPD dengan biaya 0, waktu pengerjaannya 7 hari. Misalnya ada dasar hukumnya apa, boleh diisi, kemudian ada deskripsinya boleh diisi. Seperti itu. Ini kebetulan sudah diisi, ada cukup banyak, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, apabila Bapak Ibu eh, belum mengisi sama sekali, di pada bagian tambah layanan ini, Bapak Ibu tinggal klik saja, kemudian dimasukkan saja misalnya nama layanan ya Pak. Misalnya permohonan, Mungkin Bang Den, coba ya. pelan-pelan sedikit Bang. Oh, baik, 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 Bapak. Nah, jadi eh, apabila Bapak Ibu ingin mengisi ada eh, layanan-layanan apa aja yang ada di OPD, nanti bisa memilih tombol pada bagian kiri atas ini. Seperti itu. Nanti ini diklik saja. Nanti kan ada muncul menu pop-up ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi nama-nama layanannya. Misalnya, kalau di Dinas Kominfo ada permohonan terkait aplikasi Zoom Meeting. Jadi kita misalnya penggunaan aplikasi Zoom Meeting. Nah, semisalnya kalau ada biayanya sesuai dengan Perda atau Perbuk, disampaikan saja di sini. Kebetulan untuk yang permohonan penggunaan aplikasi Zoom ini 0 rupiah, jadi kita isi 0, kemudian standar waktunya misalnya 1 hari. Ini bebas, nanti Bapak Ibu sesuaikan saja terkait berapa lama layanan tersebut dapat diakomodir. Kemudian dasar hukumnya apabila terdapat pada Perda maupun pada Perbuk, boleh silakan diisi. Kemudian deskripsi layanannya, misalnya penjelasannya terkait eh, fasilitasi Zoom meeting untuk sebuah kegiatan. Jadi nanti jika sudah diisi, pilih tombol tambah. Nah, nanti akan terisi pada list berikut di menu layanan seperti itu. Untuk pada menu master mungkin hanya dua itu saja, operator dengan layanan. Kemudian pada menu moderasi, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini terdapat 3 buah submenu. Yang pertama itu submenu responden, submenu penilaian, submenu MCP. Jadi kita coba buka dulu yang submenu responden. Nah, di sini berisikan responden-responden yang sudah pernah mengisi
survei kita seperti itu. Nah, di sini terdapat informasi usianya berapa, jenis kelaminnya, pendidikannya, pekerjaannya, kemudian ada tanggal surveinya. Data ini juga Bapak Ibu bisa download. Nanti outputnya akan keluar dalam bentuk Excel. Seperti itu. Kemudian pada menu penilaian, submenu penilaian kita coba buka. Jadi pada submenu penilaian di sini ada unsur-unsur penilaian unsur-unsur yang sudah diisi oleh responden. Semisalnya untuk jenis layanannya konsultasi penggunaan atau pengembangan aplikasi, ini penilaian umumnya sudah dinilai 4. Jadi skala pada aplikasi Sekampadi itu 1 itu cukup sulit, 2 itu sulit, 3 itu mudah, 4 itu sangat mudah. Jadi kalau semisalkan di sini 4, 4, 4, 4, 4 dan 4 semuanya, itu mengartikan hasil surveinya sangat baik. Namun ini nanti kembali kepada responden Bapak Ibu masing-masing nanti. Tergantung layanan yang masyarakat terima. Nah, untuk di halaman halaman penilaian ini hanya berisikan data ini saja dan bisa diekspor filenya dengan format Excel seperti itu. Kemudian kita masuk ke halaman menu MCP. Nah, jadi pada penilaian MCP ini didapat dari 3 unsur pertanyaan yang terdapat pada survei di aplikasi Sekampadi. Jadi di Sekampadi itu ada 9 unsur pertanyaan plus 3 unsur pertanyaan. Nah, untuk pengisian pada MCP ini didapat dari jawaban atas 3 unsur pertanyaan itu. Ini juga misalnya terkait dengan nama layanannya ya. Ada konsultasi penggunaan atau pengembangan aplikasi. Nanti ini ada pengisian terkait berapa ya transparansinya, berapa integritasnya, seperti itu. Itu juga dinilai dengan menggunakan 4 skala itu. Jadi 1 itu sangat sulit, 2 itu sulit, 3 itu mudah, 4 itu sangat mudah. Dan berisikan kolom saran nanti yang responden isi agar menjadi catatan bagi OPD yang bersangkutan. Kemudian untuk menu moderasi mungkin itu saja. Kemudian pada menu laporan, nah hanya ada 1 submenu yaitu submenu nilai IKM. Nah, jika Bapak Ibu lihat pada submenu IKM ini, di sini berisikan rekapan ya, seperti itu, dari data-data responden yang sudah pernah mengisi. Dan data ini seperti yang juga tadi disampaikan oleh Bu Evi, semisalnya kita surveinya per triwulan, seperti itu. Jadi kita bisa mengambil datanya per triwulan juga, sesuai dengan tanggal yang kita inginkan. Misalnya kita mau menarik datanya dari bulan Januari ke bulan Maret, seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah, ini Bapak Ibu tinggal ekspor saja. Ini akan mendownload dalam bentuk file Excel seperti itu.
Jadi kemudian pada menu di sebelah kanannya juga ini ada menu ekspor PDF. Ini untuk menarik data rekapan berapa indeks indeks kepuasan masyarakatnya. Sebentar, saya coba share screen kan juga ini. Jadi jika Bapak Ibu menarik data yang ekspor PDF ini, maka data outputnya nanti akan muncul rekapan laporan indeks kepuasan masyarakatnya. Dan di sini juga ada periodenya. Kebetulan kita nariknya hari ini, maka dari tanggal Januari sampai dengan 31 Juli, jadi total indeks kepuasan masyarakatnya misalnya 99,00 dengan predikat sangat baik. Di bawahnya juga terdapat statistik responden yang Bapak Ibu bisa lihat, misalnya berapa jumlah respondennya, berapa jenis kelamin responden, kemudian unsur pertanyaan, 9 buah unsur pertanyaan itu ada dengan nilainya berapa, dengan mutunya berapa. Kemudian demografi responden, ini yang isinya dari tahun berapa, dari umur berapa, misalnya dari 0 sampai 19 tahun. 0 tidak mungkin ya. Mungkin 15 sampai dengan 19 tahun, 20 sampai dengan 25 tahun, 26 sampai dengan 35 tahun, 36 sampai dengan 45 tahun, 46 sampai dengan 55 tahun, dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga ada demografi terkait pendidikan responden di ada SD atau SMTP, kemudian SMP, SMA, D1 sampai dengan D3, S1, S2 ataupun S3. Jadi di rekapan datanya nanti akan seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya gitu. Yang penting, yang pokok untuk diinput oleh OPD, yang penting adalah pada bagian layanan. Ini usahakan Bapak Ibu nanti isikan macam-macam layanan yang ada pada OPD masing-masing seperti itu. Diisikan saja karena nanti unsur responden untuk menilai terhadap layanan itu didasari dari layanan yang Bapak Ibu isikan di sini. Semisal yang tidak ada jenis layanannya, nanti responden juga bingung nih mau ngisinya. Misalnya eh, yang diberi pelayanannya A, tapi di Skampadinya tidak ada itu yang yang mau dinilai di situ. Jadi yang perlu diisi adalah layanannya. Kemudian kalau semisalkan Bapak Ibu mau menampilkan barcode yang bisa ditempelkan pada OPD Bapak Ibu, nah nanti berada pada menu dashboard ya Pak Ibu. Jadi di menu dashboard ini kan tadi ada pada bagian kanannya ekspor PDF QR code ini. Ini di-download saja. Nah, nanti ini dibuka saja. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal cetak saja ya, dengan ukuran kertas yang bebas. Ada yang disimpan di atas meja, ada yang simpannya di dinding, atau di pintu masuk kantor, seperti itu. Jadi nanti para responden diusahakan menyimpannya di meja pelayanan sih apabila ada meja pelayanan seperti itu. Jadi ketika sudah masyarakat sudah menerima layanan dari kita, nah, diusahakan untuk diarahkan untuk mengisi survei agar hasil surveinya setiap pelayanan kita berikan selalu ada datanya seperti itu. Dan ketika ditarik di semester awal, di semester kedua, semester ketiga maupun semester keempat, datanya itu banyak
dan bisa menjadi salah satu untuk membuat keputusan juga Bapak Ibu. Secara singkatnya, penggunaan aplikasi Skampadi mungkin hanya itu saja. Tidak banyak, namun tidak juga terlalu sedikit. Mungkin yang sedikit ribet apabila Bapak Ibu memiliki jumlah layanan yang cukup banyak. Namun, eh, kalau misalnya eh, sudah diisi sedikit-sedikit, mungkin juga tidak terasa sih. Jadi tidak terlalu membebani kepada operator seperti itu. Tadi juga ada disampaikan oleh Ibu Evi kenapa harus ditunjuk, kemudian di SK-kan. Sebenarnya ini terkait lagi agar menjadi apa ya, kewajiban gitu. Jadi aplikasi tidak hanya kita buat namun digunakan gitu selayaknya. Karena banyak sekali eh, yang sulit itu adalah keberlanjutan. Jadi aplikasinya sudah ada namun tidak berlanjut seperti itu. Aplikasi Sekam Padi ini pada dasarnya sangat mempermudah Bapak Ibu dalam menarik survei. Sebelum-sebelumnya mungkin menggunakan kertas yang kita isi oleh responden mungkin sedikit eh, ribet lah seperti itu. Nanti datanya harus kita kumpulin lagi, kita collect datanya manual, kemudian kita salinkan lagi ke Excel, baru kemudian kita serahkan ke eh, bagian organisasi. Mungkin penjelasan dari saya terkait aplikasi Sekam Padi eh, cukup. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Ah, oke. Iwan Dika ya dari Bapeda. Ya, Silakan. ya, terima kasih Pak. Kedengaran jelas Pak untuk suaranya? Jelas-jelas. Ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Pak, sebelumnya saya pertama kali juga untuk mengikuti Zoom terkait aplikasi Sekembadi ini. Ya. Namun ada sedikit pertanyaan dari saya terkait pengisian penilaian SKM ini Pak. Nah, sebelumnya kan di Baperida ini pengisian penilaian SKM itu menggunakan form, kemudian kita bikinkan juga barcode, cuman ngelinknya ke Google Form. Iya. Hmm. Nah, seperti itu, Pak. Jadi untuk penilaian selanjutnya berarti melalui aplikasi Skampadi ini ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi mungkin barcode-nya yang awalnya itu kan kalau barcode yang dari form itu kan juga tinggal ah, nanti abang ganti dengan barcode yang didapat dari aplikasi Sekampadi. Jadi outputnya Baik, juga baik. sama sih ya. Mm-mm. Dengan jenis pertanyaannya juga sama. Ya, jadi nanti hasil dari penilaian itu eh, rekapannya nanti akan masuk ke akun kita masing-masing ya, Pak, sebagai admin. Iya, betul. Nah. Oke. Dan juga dapat dilihat langsung oleh admin utama yang berada di organisasi. Oh begitu. Oke. Jadi Nah, untuk tindak lanjutnya kita perlu mengantarkan hasil rekapan itu ke bagian organisasi atau bagian organisasi sudah bisa mendownload dari rekapan itu sendiri, Pak, dari aplikasinya. kalau untuk mendownload umumnya bisa dari OPD, tergantung nanti kesepakatannya nih dari dengan organisasi nanti seperti apa mekanismenya. Seperti itu. Baik, Kalau untuk baik, di aplikasinya sih bisa. baik. Itu saja Pak yang Ya. saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya. Siap. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu semua terkait penggunaan aplikasi? Pak Asisi ada yang ingin ditanyakan Bapak Asisi? Bapak Asisi ini admin segala admin lah.
Ini secara penggunaan cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila nanti bingung di kemudian hari itu boleh lah nanti dikoordinasikan ke tim yang ada nanti. Nah, ini ada yang bertanya juga, kata Pak Sugeng ini katanya kalau misalnya berbondong-bondong kominfo, kami biasa Pak nerima orang berbondong-bondong kominfo nih Pak, macam-macam lah bahasanya itu, mulai dari aplikasi atau yang lain itu. Dari Bu Dwi Agustini, oke, karena apakah operator dinas kesehatan bisa melihat hasil survei dari UPTD? Untuk saat ini sih sepertinya tidak bisa Bu ya. Bisa saja kalau dijadikan subadmin, namun eh, outputnya itu berarti nanti dinas kesehatan juga bisa melihat hasil survei yang ada di dinas lain jadinya seperti itu. Tapi nanti mungkin bisa kami kembangkan lagi sih, masukan yang bagus untuk kami nanti biar untuk kami kembangkan ke depannya. Terima kasih. Iya, karena UPTD di bawah naungan Dinkes, betul. Jadi kalau ini saya kurang tahu juga nih, Bu Iren, kalau misalnya hasil survei yang didapat dari UPTD itu apakah diserahkan dulu ke Dinkes, kemudian dari Dinkes menyerahkan organisasi atau gimana Ibu? Mekanismenya? Izin, izin, izin Pak Denny untuk teknis. Ini kan kita untuk teknis nanti koordinasi ke organisasi. Tapi sepengetahuan saya Pak Denny, UPT kan di bawah Dinkes ya Pak Denny. Jadi koordinasinya ke Dinkes ya Pak Denny. Baik. Ini dari Henry. Kalau isi aplikasi survei bidang, oh ini maksudnya jenis layanannya di bidang atau gimana nih Pak? Yang pasti sih kalau misalnya operator itu memang untuk akomodir jenis layanan yang ada pada seluruh layanan yang ada di OPD itu ya. Jadi walaupun dia berbagi bidang, jenis layanannya diinput oleh satu operator itu aja. Seperti itu. Untuk ngisi layanan saja. Kalau untuk mengisi survei nanti masing-masing orang. Izin Pak Denny, ada pertanyaan lagi nih Pak Denny Ya, dari Meliana. lupa ya. PPID beda. Ini berarti untuk laporannya apa tetap dibuat secara manual atau bisa langsung dicetak dan terhubung ke TTD elektronik. Untuk saat ini sih sepertinya dicetak secara manual ya Bu. Mungkin untuk terhubung dengan TTD elektroniknya mungkin bisa jadi catatan untuk kami kembangkan di ke depan langsung. Yang bagus itu. Oke. Cek nanti kan baca. Izin Pak, mau bertanya Pak. Silakan. Ini kan saat ini kan terkait pelayanannya Pak ya. Ya. Yang ada di Bapelida kan salah satunya PPID. Nah, di bagian layanan itu bisa di-input juga nggak Pak? Dengan jenis layanannya PPID seperti itu. PPID ya Pak ya. Maksudnya seperti itu kah yang ditanyakan sama Abang? Ya, PPID itu apakah perlu di-input ke dalam aplikasi Sekampadi itu sendiri Pak, termasuk jenis layanannya?
Setahu kami sih kalau PPID dia terpisah ya dari jenis layanan yang ada di OPD. PPID memang khusus untuk eh, wadah, misalnya untuk permohonan data informasi yang sifatnya bisa data yang sifatnya tertutup, maupun data terbuka, seperti itu. Kalau misalnya layanan yang dimaksud di sini kan, misalnya kayak di Capil ada pembuatan KTP atau perubahan KK atau segala macam seperti itu. Kalau PPID biasanya sih dia berdiri sendiri sih bang. Dan baca salah satu judulnya. Dari sekretariat DPRD, ah, jadi iya sudah dijawab juga sama Bapak Halim. Jadi memang kami lagi coba koneksikan antara Skapadi ini dengan buku tamu. Jadi dia eh, connect gitu. Jadi misalnya bersangkutan itu datang dan kemudian setelah itu mengisi aplikasi Skapadi seperti itu. Usernya belum dapat ya. Nanti dari bagian organisasi nanti ya terkait dengan akunnya. Untuk operatornya mungkin satu orang aja sih Bu. Dari Bu Rini, Bu Skor ini. Jadi untuk operatornya satu saja. Umumnya sih yang biasanya kalau merangkap pengelola aplikasi sih. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas dan aplikatif. Sekarang karena tadi sudah apa ya sesi tanya jawabnya sudah diambil alih juga oleh Bapak narasumber. Jadi sepertinya kita ke penutup kali ya. Atau masih ada yang mau bertanya? Oh iya, kami dari bagian organisasi mohon maaf, mungkin ada human error kemarin pada saat pengiriman surat ke perangkat daerah. Kemarin kami memang sudah berkoordinasi dengan Kominfo, dengan Bapak Denny sendiri ya Pak Denny. Kemarin kita memang sudah mau sharekan password dan username untuk masing-masing perangkat daerah. Namun karena ini kita belum mengirim surat untuk penunjukan admin Pak Denny. Ya, untuk admin masing-masing perangkat daerah. Tapi kalau sekarang gimana Pak Denny? Ini kalau kita sharekan untuk sekarang yang untuk sementara password dan username, apakah bisa kita sharekan untuk perangkat daerah membuka untuk masuk login ke aplikasi atau nanti karena kami akan menyurati lagi Pak Denny, menyurati perangkat daerah lagi untuk melakukan penunjukan admin di setiap perangkat daerah. Nanti setelah admin di setiap perangkat daerah ditunjuk, baru password dan username-nya diserahkan ke perangkat daerah. Password yang ada sekarang sama username itu password sementara ya Pak Denny ya. Ya, nanti ya
Nanti boleh perangkat daerah mengganti password untuk masing-masing perangkat daerah jika sudah menunjuk admin Sekampadi di perangkat daerah masing-masing. Mungkin setelah ini kita akan menyurati kembali ya Pak Denny, menyurati kembali, dan pemaparan Pak Denny ini Bapak Ibu, ini untuk Bapak Ibu simak, untuk Bapak Ibu nanti pelajari pada saat sudah mendapatkan password dan username. Kenapa kami melakukan melalui virtual? Mohon izin, suara siapa ya? Pak Denny ya, yang ramai ya. Mohon izin eh, untuk kenapa kami melakukan secara virtual untuk BIMTEK-nya, karena kami ingin mendapatkan rekaman. Jadi Bapak Ibu, jika tidak memahami pada saat penjelasan sekarang, jadi Bapak Ibu bisa buka rekaman dari Zoom ini ya Pak Denny. Nanti akan Ya, kami ini sharekan di-sharekan ke, ya. ya nanti kami coba uploadkan juga ke YouTube. Jadi bisa dilihat di YouTube juga nanti. Dapat. Ya, karena ini bentuknya aplikasi, jadi kita butuh rekaman ya Bapak Ibu. Kalau kita jelaskan sekali, saya yakin bukan cuma Bapak Ibu, saya juga pasti akan lupa. Kalau cuma sekali, kita BIMTEK sekali, tatap muka, pasti akan lupa. Makanya kami eh, ambil solusi untuk melakukan Zoom meeting, agar ke depannya Bapak Ibu bisa membuka kapanpun Bapak Ibu eh, lupa ya Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak narasumber. Terima kasih. Mungkin dengan selesainya penjelasan dari Bapak narasumber, kita selesai juga Zoom kita. Zoom kita sudah di penghujung, berarti kalau Bapak narasumber sudah selesai, berarti Zoom kita sudah di penghujung kegiatan ya Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung aktif dan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Saya lihat nih antusiasnya luar biasa ya. Yang hadir itu 73 peserta, sedangkan undangan ada 48, ya, ada 48 eh, peserta yang diundang. Berarti ini eh, tandanya Bapak Ibu sangat antusias, sangat semangat untuk memperbaiki pelayanan publik di Kabupaten Skadau. Kami berharap aplikasi ini dapat digunakan secara optimal sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di masing-masing perangkat daerah. Dan semoga setelah BIMTEK ini, kita semua bisa lebih mudah dalam mengelola survei kepuasan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Bapak narasumber dan oleh Ibu Evi tadi, lebih mempermudah kita dalam mengelola survei kepuasan masyarakat secara daring melalui aplikasi Sekampadi. Jika ke depannya ada kendala, ada pertanyaan, di sini juga sudah masih ada pertanyaan, kami kami mohon maaf dan kami silakan untuk menghubungi tim teknis dari bagian organisasi atau melalui grup admin perangkat daerah. Nanti akan dibuatkan grup admin untuk Sekampadi di setiap perangkat daerah. Saya moderator Maria Rensiana, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mohon maaf, dimaafkan. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam sejahtera, selamat pagi, salam kebajikan.